Pada video kali ini akan membahas bagaimana sih cara menginput data dengan aplikasi SPSS. Nah, pada penasaran kan? Yuk simak video berikut ini sampai selesai. Pertama-tama, kita siapkan datanya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data yang akan diinput pada aplikasi SPSS. Dan berikut ini merupakan data yang akan saya input mengenai the effect of teaching technique called semantic mapping on the improvement of the students' vocabulary achievement. Di mana dalam data ini terdapat 15 responden dengan penelitian dependent variable, yaitu pretest dan posttest. Nah, langkah selanjutnya kita masuk pada aplikasi SPSS. Dalam aplikasi SPSS ini terdapat kolom data view dan variable view. Nah, kita masuk ke variable view. Nah, kemudian kita ke kolom name. Seperti yang sudah disebutkan tadi, terdapat subjek, pretest, dan posttest. Nah, dalam kolom name ini, di kolom pertama, kita ketik subjek. Kemudian di kolom kedua, kita ketik pretest. Dan di kolom ketiga, kita ketik posttest. Nah, untuk kolom type, pada subjek, kita ganti ke string, kemudian klik OK. Dan untuk pretest dan posttest, kita tetap menggunakan numerik. Dan di kolom measure, untuk pretest dan posttest, kita ganti ke scale. Nah, setelah itu kita klik data view. Nah, di sini sudah ada kolom subjek, pretest, dan posttest. Nah, untuk datanya kita klik pada file yang tadi agar memudahkan kita. Kita copy, kemudian kita kembali ke SPSS dan kita paste di sini. Dan tampilannya seperti ini. Kemudian kita pergi ke Analyze. Kita klik Analyze, kemudian kita klik Compare Means, dan klik Paired Sample T-Test. Nah, di sini pretest dan posttest kita pindah ke sini, yaitu dengan caranya dengan kita klik pretest, kemudian kita klik panah. Begitupun juga dengan posttest, kita klik panah. Nah, dan tampilannya akan seperti itu. Kemudian kita klik OK. Nah, jadi ini merupakan hasil dari pretest dan posttest dari data tersebut. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan penginputan data yang kedua, yaitu tentang there is significant correlation between students' grammatical errors in writing and their grammatical errors in speaking. Di sini sudah ada datanya mengenai significant correlation between students' grammatical errors in writing and their grammatical errors in speaking, di mana grammatical errors in writing ini sebagai variabel X dan grammatical errors in speaking ini sebagai variabel Y. Nah, langkah selanjutnya kita lanjut ke
aplikasi SPSS. Kemudian kita klik variabel view. Nah, di kolom name di sini kita klik X sebagai variabel X dari grammatical errors in writing. Kemudian di kolom kedua kita klik Y sebagai variabel Y dari grammatical errors in speaking. Nah, setelah itu kita ke label. Nah, di kolom label ini karena variabelnya X dari grammatical errors in writing dan karena ketika kita ngetik kepanjangan, jadi kita singkat saja menjadi GEW. Dan untuk variabel Y sebagai grammatical error in speaking kita ketik yaitu GES. Nah, setelah itu kita klik desimal. Di kolom desimal ini untuk variabel X dan Y kita ganti ke angka 0. Setelah itu kita lanjut ke data view. Di data view ini sudah ada kolom variabel X dan variabel Y. Nah, kemudian agar mempermudah kita dalam memasukkan datanya, jadi kita salin saja ya. Kita copy, kemudian kita salin di sini. Maka tampilannya akan seperti itu. Nah, setelah seperti ini, kita klik Analyze. Di Analyze ini kita cari Correlate. Dan di Correlate ini kita klik Bivariate. Jadi tampilannya akan seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan memindahkan variabel X dan variabel Y ini ke dalam kolom variabel. Yaitu caranya dengan klik variabel X, kemudian kita klik panah. Begitupun juga dengan variabel Y, kita klik terlebih dahulu, kemudian kita klik panah. Nah, setelah itu, pastikan di correlation coefficient ini, di persen sudah terchecklist. Jika sudah seperti ini, kemudian kita klik OK. Nah, jadilah hasil correlation antara grammatical error in writing dan grammatical error in speaking.